Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar mengenali monster pribadi kita. Nah, ini akan mengungkap luka batin dan kelemahan pribadi yang menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Nah, apa itu monster? Setiap kita itu ternyata memiliki monster atau hal yang menakutkan dan mengganggu di dalam diri kita. Monster adalah area sensitif tempat kita mudah jatuh atau terganggu dengan situasi tertentu. Monster ini terbentuk sejak kecil, disebabkan adanya pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatis atau sangat memalukan pada waktu zaman dahulunya. Ada beberapa orang yang mungkin sejak di dalam kandungan itu ditolak oleh orang tuanya karena orang tuanya menginginkan seorang pria tapi yang lahir adalah seorang wanita. Nah, itu akan berdampak dengan kehidupannya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada beberapa jenis monster. Yang pertama adalah orang yang sensitif dan mudah jatuh di dalam hal seksual, yaitu pornografi, pikiran kotor, perselingkuhan, dan sebagainya. Ada seorang mahasiswa tingkat 2 sedang bergumul tentang kehidupan seksualnya karena dia tidak tahan ketika melihat gambar wanita dengan rok di atas lutut. Lalu jika dia melihat sedikit saja tubuh bagian atas seorang wanita, pikiran kotornya langsung muncul dan dia tergoda untuk melakukan onani. Tapi setelah beberapa kali menjalani percakapan konseling, dia merasa lebih lega karena sudah bisa mengatasi kelemahan itu meski kadang masih jatuh. Nah, yang kedua itu adalah sensitif terhadap teguran. Ini biasanya disebabkan harga diri yang rendah. Ada seseorang yang biasanya dibesarkan dengan manja dan kasih sayang yang terlalu berlebihan, itu biasanya akan merasa sensitif jika dikritik. Apalagi kalau ditegur dengan suara yang keras oleh atasannya. Perasaan galaunya pasti langsung terlihat di wajahnya yang cemberut, Bapak Ibu Saudara. Nah, monster yang ketiga itu adalah minder saat bertemu dengan orang yang berstatus yang lebih tinggi. Ini juga bisa karena harga dirinya yang rendah. Perasaan minder membuat mereka nyaman hanya bertemu dengan teman yang statusnya sama atau lebih rendah. Jika bertemu dengan atasan, dia akan memilih diam saja. Ada perasaan takut jika orang lain itu mengetahui kelemahan dirinya. Nah, lalu yang keempat adalah haus akan pengakuan. Orang yang punya kebutuhan yang sangat besar akan respek atau pengakuan orang lain. Ini adalah sebuah monster juga. Kalau ada pembentukan panitia, dia ingin sekali jadi ketua atau koordinator. Meski tidak dikatakan secara verbal, jika ia tidak mendapatkannya, biasanya dia ngambek. Kemudian mundur dari organisasi atau persahabatan di komunitasnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah monster tentang haus akan pengakuan. Nah, yang kelima adalah monster rapuh di dalam hal moral. Khususnya itu di dalam kejujuran. Mereka tidak mendapat pengajaran atau teladan yang cukup soal kejujuran saat kecil. Ada yang dibesarkan oleh orang tua yang suka berbohong atau pelaku korupsi. Jadi saat dewasa, mereka akan cenderung berdusta demi gengsi. Mereka tidak takut untuk mencuri atau korupsi bahkan. Nah, yang keenam adalah monster yang ada adalah sulit dalam mengambil keputusan. Ya, orang yang menjadi seperti ini karena ada perasaan takut disalahkan. Orang yang memiliki monster ini memilih lebih baik tidak mengambil resiko dan hanya mau di zona nyaman saja. Dalam hubungan suami istri, pria yang memiliki monster ini akan cenderung lebih konflik dengan pasangan. Karena di kantor, karir mereka sulit naik
karena tidak akan mendapatkan ditempatkan posisi memimpin. Ketika menyadari posisi atau jabatannya tidak naik dan membandingkan dengan teman seangkatan yang sudah dipromosikan, mereka akan marah biasanya, orang yang memiliki monster seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketujuh, monsternya adalah orang-orang yang sulit adaptasi di tempat yang baru. Jadi orang-orang ini akan stres jika dipindah ke tempat baru atau tidur bukan di rumahnya sendiri. Perasaan sulit adaptasi di tempat baru bisa jadi disebabkan karena yang bersangkutan sudah terbiasa hidup monoton. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah monster yang ada adalah mudah mengeluh dan bersungut-sungut saat mengalami kesulitan dan lari dari tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia akan lari atau mengalami kesulitan baik di dalam hal keuangan atau lainnya, dan cenderungnya mundur atau lari dari tanggung jawab di dalam keluarga. Mungkin ini disebabkan karena dibiasakan dimanjakan saat kecil dan daya juangnya itu rendah sekali. Tidak ada daya juang pada waktu dia saat kecil karena dimanjakan sekali pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu memiliki masa lalu. Sebagian kita lewati dengan baik, sebagian lainnya tidak. Nah, ada beberapa faktor yang bisa membentuk monster di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama adalah mungkin kita pernah mengalami trauma atau tekanan hidup di masa lalu. Misalnya bentuk kayak dilecehkan atau kekerasan dari orang tua atau orang yang berarti dalam hidup kita itu pernah melecehkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, saat kecil mungkin diperlakukan tidak adil, dibeda-bedakan. Kakak atau adik kita mungkin lebih disayang daripada kita sendiri. Ini sangat menyakitkan dan menyisakan luka yang mendalam yang akan mengganggu citra diri kita karena seolah-olah kita itu kurang berharga. Nah, yang ketiga, kadangkali karena kurangnya perhatian orang tua. Orang tua sibuk bekerja dan kita kurang dipedulikan. Kita besar tanpa kasih sayang, kurang sentuhan batin, serta minimnya komunikasi dengan figur terdekat kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat adalah kemiskinan. Karena tekanan ekonomi keluarga yang sangat terbatas membuat kita minder mungkin, dan kita jadi ragu. Dalam pergaulan kita tersisih sebab kita dianggap remeh karena kemiskinan kita. Kita juga malu bergaul dengan mereka yang berasal dari strata yang lebih atas. Nah, yang kelima yang membentuk monster adalah pengalaman seksual dini. Beberapa orang sudah jatuh dalam hubungan seks saat remaja. Akibatnya adalah muncul rasa bersalah, dan jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi monster. Dan yang keenam adalah lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik. Hal ini menimbulkan ambivalensi pada anak dan bisa menimbulkan keraguan saat dewasa. Apakah harus menikah atau tidak? Timbul rasa pemberontakan saat didekati lawan jenis karena merasa bahwa membentuk keluarga itu selalu konflik. Dan yang ketujuh adalah perceraian orang tua. Jika ini terjadi saat kecil, anak terkadang bisa merasa dirinya lah penyebab orang tua bercerai. Timbullah sifat yang suka menyalahkan diri sendiri. Ini bisa jadi monster yang membuat diri kita tidak nyaman. Nah, karena setiap orang punya monster di dalam dirinya, Anda itu tidak sendiri. Namun kita bisa menghadapinya dengan bijak. Monster-monster itu tidak untuk diatasi, tetapi dihadapi. Juga tidak untuk dihindari, tapi dikelola dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada 4 cara mengelola monster
pribadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita tahu adalah kenali monster Anda dengan cara mengingat kembali peristiwa yang berbekas dalam diri Anda. Sebagian pengalaman yang tidak menyenangkan cenderung kita lupakan, atau kita tekan, atau kita abaikan. Jangan lakukan itu Bapak Ibu, karena itu tidak sehat. Kita justru harus menggali, menemukan, mengakui bahwa itu pernah terjadi. Jika sulit melakukannya sendiri, kita mungkin butuh seorang pembimbing rohani atau konselor dalam hidup ini. Nah, lalu yang kedua, kita harus kenali pola dan pemicunya. Monster itu biasanya datang berulang. Karena itu perhatikan dengan seksama situasi atau peristiwa apa yang membuatnya kembali. Kenali faktor pencetusnya. Misalnya jika monster Anda adalah mudah jatuh dalam hal seksual, hindari tempat atau situasi serta orang yang membuat Anda jatuh. Andalah aktor utama dalam upaya pencegahannya. Tidak ada gunanya Anda berdoa kepada Tuhan agar menjauhkan Anda dari pencobaan, tetapi Anda memasukkan diri Anda sendiri ke dalam pencobaan atau mendekatkan dengan pemicu di dalam kehidupan atau pencobaan yang ada itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah milikilah rekan yang aman untuk berbagi, yang bisa Anda percayai untuk berbagi, sehingga Anda bebas untuk mengakui perasaan dan pikiran Anda saat Anda bermasalah kembali dengan monster tersebut. Minta mungkin pembimbing rohani, dukungan spiritual yang berupa support, doa, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa hubungan kita yang baik dengan Pencipta itu akan membantu kita supaya kita bisa lebih mengelola monster yang ada. Minta kekuatan dari Tuhan, minta untuk dipulihkan kembali sesudah jatuh seketika lamanya. Kita boleh jatuh, tapi kita tetap harus berada di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Monster itu layaknya manusia lama dalam diri kita. Itu adalah bagian dari diri kita seringkali. Manusia yang dikuasai keinginan daging, kelemahan, atau monster ini selain perlu penebusan, membutuhkan pembaruan dari hari ke hari. Kita bersyukur dan percaya kepada Tuhan kita yang penyabar, pengasih, dan penyayang. Kita perlu juga menyerahkan monster kita kepada Tuhan sambil berjaga-jaga supaya kita tidak lagi jatuh ke dalamnya. Firman Tuhan berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui, Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa biar setiap kita saat ini memiliki monster pribadi itu, kita jangan menyangkalnya, tapi kenali dan kelola bersama dengan Tuhan. Monster bukan untuk dihilangkan sepenuhnya, tapi untuk disadari, ditundukkan, dan jadikan malahan sebagai alat pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Selamat untuk kita mengenali dan mengelola monster dalam diri kita, karena kita tahu bahwa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.